Jenazah itu masih memiliki rasa, masih berasa. Itu artinya kalau dia diperlakukan dicubit misalkan, dia merasa sakit. Masuk Pak, itu dikatakan dalam kitab Sulam Taufik itu mengatakan bahwa jenazah itu dia masih merasakan sakit. Ya. Kalau secara biologi sih tidak, karena organnya sudah tidak berfungsi, sarafnya sudah tidak berfungsi. Karena yang merasakan sakit tidak ini kan ini ya, ada aliran darah atau ada sarafnya. Nah, ya misalkan kamu lah, misalkan ini, pernah nggak semutan? Nah, ya. Itu kalau dipencet sini kan kadang ini langsung sakit ya. Ada yang tidak terasa. Nah, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan. Maka karena jenazah ini masih memiliki perasaan sakit, harus diperlakukan sebagaimana orang pada umumnya. Sehingga saat memperlakukan jenazah ini, ya misalkan sudah meninggal, itu tidak boleh ini dibuka lebar segini, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi dia sudah dimandikan. Sudah dimandikan itu sudah disuceni, sudah dibersihkan semuanya. Ya. Satu, wajah ini kenapa harus ditutup wajahnya? Karena dia tidak nyawani, sawani. Bisa. Jadi yang bisa nyawani itu nyawani ya. Satu, jenazah, dua, pengantin. Pengantin itu bisa nyawani terutama anak kecil. Maka ketika anak kecil dijak kondangan itu kan kalau dia masih di bawah 1 tahun itu mesti jaluk bedak. Kalau tidak bedak ya kembangnya pengantin. Kemudian diusapkan di tubuhnya dan sebagainya. Nah, penyakit sawan itu termasuk penyakit yang jenisnya goib. Goib itu dalam artian apa? Ketika di medis dia tidak terdeteksi, tapi berdampak pada psikologi yang luar biasa. Nah, di kampung saya pernah kejadian, ya, itu gara-gara kaget sawan mayit. Jadi tempat untuk memandikan jenazah itu setelah digunakan itu kan biasa dibersihkan, ditaruh di depan kunci. Nah, orang yang takziah itu dia duduk di situ. Gara-gara diingatkan temannya, "Wih, ini bandongan ngadusi mayit loh." Kaget orangnya. Kaget itu, terus tiba-tiba sepulang dari situ dia seperti orang kehilangan arah. Jadi dia selalu menatap ke atas begini kosong. Sembuhnya lama, 3 bulan. Itu digini terus sama dokter, tidak ada riwayat penyakit apa. Sampai karena orang Jawa, ya, orang Jawa itu kemudian dicarikan kemana-mana, sampai diminumkan itu namanya kerokan atau yang ada di kuburan. Terus tapi yang menyembuhkan adalah orang yang kayak perawat, dia tahu hal itu kemudian ditelateni, ya, diminumi terus akhirnya sembuh. Sekarang sembuh. Itu kejadiannya. Kemudian sawan berikutnya itu bisa saja nangis tanpa sebab. Kalau misalkan ada bayi, ya ada bayi kemudian dia harus diajak pilih nganten ataupun sebagainya, tiba-tiba di rumah panas nangis tanpa sebab, terus berarti bisa saja itu kena sawan. Nah, kena sawan, maka hati-hati sawan itu. Bagi orang dewasa ya tidak masalah. Sawan itu apa ya, kayak psikologinya. Ya, dia kayak ketakutan, takut kedabrapan. Ada juga yang kenapa wajahnya ditutup
membuat psikologi seorang yang takziah itu kaget, ya, kaget dengan wajahnya ini. Maka sering kita melihat ketika ada jenazah di rumah sudah dimandikan, kondisinya ditutup. Ya. Kalau ada orang kerabat yang pengen melihat, ya diperbolehkan untuk melihat. Dibukakan sedikit, dilihat, dan ditutup lagi. Ini etika, ya etika dalam memperlakukan jenazah. Kemudian yang berikutnya saat membawa, saat membawa entah mau memandikan ataupun setelah memandikan, itu membawanya juga hati-hati. Koyok membawa korban yang pingsan, hati-hati. Jadi jenazah ini dibawa setidaknya 3 orang, satu di atas, bagian atas, tengah, kemudian yang bawah. Itu diangkat bersama-sama. Pak, kalau sendirian boleh tidak? Sendirian itu tidak dianjurkan. Karena apa? Ini bisa nekuk gini. Sedangkan dia kan sudah tidak punya otot, sudah tidak punya saraf. Jadi khawatir nanti kalau misalkan tidak kuat atau kaget dan lain sebagainya, dia pun tidak bisa pegangan, itu jatuh. Nah kalau jatuh itu dikhawatirkan menyakitinya. Maka dianjurkan untuk berdua atau bertiga yang membawa jenazah. Ya. Kemudian ketika memandikan itu tidak boleh langsung biur nggak boleh. Apalagi kayak kamu mandi ini lah pakai gayung begini nggak boleh. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Artinya apa? Posisinya dalam menyiram, ya, dalam menyiram itu dari atas ke bawah itu rata. Airnya smooth, ya, orang pure, ya. Jadi smooth. Terus. Oke, terus kemudian tidak boleh membuka auratnya. Walaupun itu memandikan, yang memandikan itu cewek semua, misalnya ya, pakai jenazahnya cewek, atau misalkan jenazah cowoknya atau cowok semua terus ditelanjangi dimandikan, tidak boleh. Karena apa? Ini ada etika terhadap jenazah. Karena dia masih masih bisa melihat. Ibaratnya kalau awal itu loh, kayak gitu. Misalkan tidak berdampak kepada kita, ya karena harus mati Pak, tidak bisa apa-apa. Itu pendapat saja. Tapi kalau kita meyakini ada kehidupan setelah mati, itulah dia berarti sejatinya masih. Ya, oke, cuma beda alam, beda alam. Karena beda alam kan kita tidak tahu, hanya bisa memprediksikan saja. Contoh beda alam, misalkan alam kandungan, ya bayi sama kamu, sama-sama hidup di dunia, tapi kan yang dirasakan bayi di alam kandungan dengan kita di alam dunia beda. Bayi nggak bisa melihat kita juga tidak bisa melihat bayi secara langsung. Membutuhkan alat, ini Pak, ya, alat hanya untuk men-screening. Itu ya, jadi harus diperlakukan sebagaimana manusia semestinya. Apalagi nanti praktek, walaupun ini enteng, ya, enteng dalam artian satu kamu angkat ini bisa, itu tidak boleh nanti kamu angkat sendiri di Indonesia, jadi harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi ibaratnya kamu angkat orang, kamu ini angkat. Hari misalkan Bapak Noel mengangkat tarik sendiri ya, berdua itu masih dulu ya. Jadi harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Menaruh jenazah di tempat pemandian ataupun tempat keranda atau tempat untuk disolati itu dia juga harus hati-hati. Oke ya, ini yang diperlakukan. Oke, saya dari awal, kalau tadi pengantar saja.